Berhubung Ryzen 7000 series ini udah banyak banget bermunculan, maka ulasan pada video kali ini akan membahas laptop Ryzen 7000 series termurah, bahkan harganya mulai dari 5 jutaan aja. Itu pun udah bisa untuk mainkan game-game populer seperti Dota 2, CSGO, dan Valorant. And stay tune ya, siapa tahu ini bisa jadi preferensi kalian buat memenuhi kebutuhan laptopmu tanpa bikin kantong kalian kekeringan. And see you in the next one. Di urutan yang pertama ada SP14 SEM0014AU. Berbicara mengenai spesifikasi laptop ini dilengkapi dengan prosesor AMD Ryzen 3 7320U quad-core berkecepatan 2,40 GHz hingga 4,1 GHz. RAM-nya juga udah 8 GB LPDDR5 dan penyimpanan berupa SSD M.2 NVMe sebesar 512 GB. Pada bagian displaynya menggunakan panel Full HD 14 inci dengan teknologi anti-glare. Selain itu ada juga dukungan grafis dari AMD Radeon Graphics untuk menambah daya tarik kebutuhan visualnya. Pada bagian sistem operasinya udah menggunakan Windows 11 dan disediakan juga paket OHS 2021 untuk menjamin produktivitas yang lebih efisien. Sementara itu, laptop ini juga memiliki kapasitas untuk rendering video juga, serta mampu menangani game-game populer seperti Dota 2, CSGO, dan Valorant. Tentunya kombinasi ini juga nggak hanya memberikan performa untuk multitasking aja ya, melainkan meningkatkan produktivitas juga untuk penggunaan sehari-hari ya. Sedangkan untuk harganya, laptop ini dibanderol seharga Rp6.020.000. Link pembeliannya ada pada deskripsi nomor 1. Di urutan yang kedua ada Lenovo IdeaPad Slim 11413 HID. Laptop ini hadir dengan membawakan kombinasi yang solid antara performa dan desain yang elegan. Dengan ditenagai prosesor AMD Ryzen 3 7320U dengan 4 core dan 8 thread yang tentunya sangat cukup untuk tugas sehari-hari dan multitasking. Grafisnya terintegrasi dari AMD Radeon 610M yang menjadi tambahan yang baik untuk kebutuhan visual ringannya. Dengan memori 8GB LPDDR5 5500 yang terpasang secara onboard. Sedangkan storage-nya menggunakan SSD NVMe 256GB PCIe Gen 4, ada juga SKU yang menggunakan SSD 512GB, dan disediakan juga opsi upgrade-nya hingga 1TB dengan slot M.2 PCIe Gen 3. Selain itu, daya tahan baterai yang terintegrasi sekitar 42 Wh membuatnya cukup mobile, dengan estimasi hingga 9 jam untuk penggunaan standar dan 14 jam untuk pemutaran video lokal. Sementara itu, dengan desain laptop yang tipis dan bobotnya hanya 1,38 kg aja, membuatnya sangat nyaman untuk mobilitasi. Sedangkan pada bagian displaynya berukuran 14 inci Full HD yang masih menggunakan panel TN anti-glare ya. Sedangkan untuk harganya, laptop ini dibanderol seharga Rp5.600.000. Link pembeliannya ada pada deskripsi nomor 2. Di nomor 1 ada Asus VivoBook Go 14 S1404FA. Laptop ini dilengkapi dengan prosesor AMD Ryzen 3 7320U dengan mobile prosesor yang memiliki 4 core dan 8 thread dengan kecepatan hingga 4,1 GHz yang bisa ngasih kinerja yang cukup baik untuk kebutuhan sehari-hari seperti browsing web, pengolahan dokumen, dan bahkan beberapa tugas multimedia ringan. RAM yang diberikan juga pada laptop ini sebesar 8GB LPDDR5 onboard, jadi nggak bisa di-upgrade ya. Sedangkan pada grafisnya didukung sama AMD Radeon Graphics yang cocok untuk tampilan visual yang layak dan bahkan beberapa game ringan. Nah, untuk gaming seperti Valorant, berdasarkan pengujian yang dilakukan oleh channel YouTube Yantek, performance-nya dapat di rata-rata 100 fps di 720p. Dan untuk game CS Global Offensive 2, dapat di rata-rata 60 fps di 720p juga. Sedangkan pada bagian displaynya, laptop ini diberikan layar berukuran 14 inci dengan resolusi Full HD 1920x1080 pixel yang bisa ngasih tampilan yang tajam dan juga jelas. Meskipun hanya memiliki tingkat kecerahan di angka 250 nits yang dimana cukup untuk penggunaan dalam ruangan aja, mungkin akan sangat sulit digunakan di bawah sinar matahari yang terik. Namun layar laptop ini udah anti glare ya. Sedangkan pada sektor audio dan penyimpanan, laptop ini menggunakan audio dari Sonic Master serta dengan penyimpanan berupa SSD 256GB atau opsi yang 512GB M.2 NVMe Gen 3. Sedangkan untuk harganya, laptop ini dibanderol seharga Rp5.900.000. Link pembeliannya ada pada deskripsi nomor 3.
Di urutan yang keempat ada Asus VivoBook Go 15 OLED E1504FA. Laptop ini nampaknya jadi salah satu laptop termurah yang udah menggunakan panel OLED, di mana pada segi display laptop ini punya color gamut 100% sRGB, yang membuatnya jadi mantep banget kan, apalagi dikombinasikan sama layarnya yang udah OLED. Kemudian di segi performa, laptop ini menggunakan prosesor AMD Ryzen 3 7320U dengan 4 core dan 8 thread. Dan ada juga RAM 8GB LPDDR5 yang sangat disayangkan karena onboard. Untuk grafisnya sendiri, laptop ini menggunakan Radeon 610M yang masih bisa diandelin untuk gaming-gaming ringan lah. Sementara itu pada bagian storage, laptop ini ada dua opsi yaitu SSD 256GB dan 512GB. Sedangkan untuk harganya, laptop ini dibanderol seharga 7.400.000. Ini termasuk murah ya, karena mengingat panel OLED kebanyakan masih ada di belasan. Nah, untuk link pembeliannya ada pada deskripsi nomor 4. Di urutan yang menjadi penutup di urutan terakhir, nomor 5 ada Acer A314 Ryzen 3 7320U. Laptop Acer A314 yang dilengkapi dengan prosesor AMD Ryzen 3 7320U quad-core menawarkan daya yang sangat dibutuhkan untuk tugas sehari-hari dengan kecepatan dasar 2,40 GHz hingga 4,1 GHz. Laptop ini juga dirancang untuk menangani berbagai kebutuhan komputasi secara efisien dengan desain yang ramping dan modern serta bobotnya hanya 1,4 kg aja. Sedangkan pada bagian displaynya, laptop ini memiliki layar SD 14 inci dengan teknologi Acer Com5 View yang dilengkapi dengan RAM 8GB LPDDR5 dual channel. Ditambah lagi storage-nya menggunakan SSD NVMe 512GB. Sedangkan pada bagian audio, laptop ini memiliki dua speaker stereo bawaan. Dan untuk harganya sendiri dibanderol seharga 5.900.000. Link pembeliannya ada pada deskripsi nomor 5. Dan jika ditanyakan pilihan terbaik dari daftar video ini, jika dari segi display bisa pilih Asus VivoBook Go 15 OLED E1504FA. Sedangkan yang terbaik dari segi upgradability-nya, bisa pilih Lenovo IdeaPad Slim 114. Ya, walaupun RAM-nya onboard, namun storage-nya masih bisa di-expansion. Dan thanks udah nonton video ini sampai akhir. Jika ada kesalahan mengenai spesifikasi atau ada rekomendasi yang lain, bisa tulis aja di kolom komentar ya. And see you next video.